cari-cari. Jagat, ayo Jagat. Ayo. Monggo, Den. Sungkem sama orang tua. Mumpung punya orang tua. Daripada saya, tidak tahu asal-usulnya, tahu-tahu ada. Ya, Ayo cepat, Den. Ayo. ayo Nak. Ayo Jagat. Ayo Jagat Satria. Jagat. Jagat Satria mengamuk karena masih diliputi keraguan bahwa Sudawirat dan Lokahita benar-benar orang tuanya. Keraguan itu muncul karena keduanya bermusuhan dengan kakeknya sendiri, Sudamani. Meskipun Begawan Sidik Mulia telah menjelaskan segalanya, penjelasan itu belum cukup untuk meyakinkan Jagat Satria. Satu-satunya orang yang ia percaya hanyalah Maharesi Mahashura. Sejak awal keberadaannya, Maharesi Mahashuralah yang membimbingnya, hingga akhirnya ia mencapai kawah Candra di muka dan bertemu dengan Dewa Batara Indra. Baik. Saya akan datangkan Sang Maharesi untukmu. Sang Maharesi. Sang Maharesi datanglah. Jagat Satria. Sudawirat dan Lokahita yang ada di hadapan adalah orang tua. Iya. Iya, Bu. Jagat Satria, peluklah kami. Kami yang selama ini merindukanmu dan sangat mencintaimu. Jagat. Ayo. Kesinilah anakku. Ibu! Jagat. Anakku. Bangun, Nak. Adi Begawan Sidik Mulia. Sayang Raden Ramajagandhi dan Pawana tidak bisa bertemu di sini. Resi Mahashura menjelaskan kepada Begawan Sidik Mulia bahwa Ramajagandhi dan Pawana memiliki kelemahan yang sama. Keduanya cenderung bertindak terlalu cepat tanpa pertimbangan yang matang dan kurang teliti dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, mereka perlu dididik kembali dan disadarkan agar dapat menjadi pendekar tangguh yang selalu berjalan di jalur yang benar. Resi Mahashura juga menenangkan Pawana agar tidak berkecil hati, karena hal serupa pernah dialami oleh Patih Batik Madrim, murid pertamanya. Namun, Sang Patih berhasil mengatasi kelemahannya dan kini menjadi pendekar putih yang teguh membela kebenaran. Selamat tinggal semua. Guru, sembah saya, Guru. Cepat kembali ke Sawapiti. Kamu harus segera menyelesaikan kemelut yang merongrong di bawahmu. Mau kemana kamu? Kau sudah di sini tidak akan bisa lepas. Ramajagandhi tidak tinggal diam. Ia segera mengejar, namun sayangnya, wanita itu kembali tertangkap dan dibawa masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut, terungkap bahwa pimpinan para Bromocorah ternyata seorang wanita yang terus mengancam tawanannya, meyakinkan bahwa ia tak akan pernah bisa lolos dari cengkeramannya. Motif di balik penyekapan wanita cantik itu masih belum diketahui, namun jelas bukan sesuatu yang baik. Ini adalah tindakan kejahatan yang tak bisa dibiarkan. Sebagai putra Patih Batik Madrim,
Ramaja Gandhi bertekad untuk membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan. Sekarang, kau akan merasakan bagaimana rasanya ditangkap dan disekap. Karena aku akan mengirimmu ke penjara Malwapati. Jangan! Kau tidak bisa mengelak. Karena para gadis yang kau tawani itu akan menjadi saksi untuk mengirimmu ke penjara Malwapati. Bunda Dewi. Sambil bersimpuh, Ramaja Gandhi menunjukkan tingkah yang mencurigakan. Ia dengan penuh kepura-puraan meminta Dewi Sukesi untuk meyakinkan Patih Batik Madrim bahwa kedatangannya semata-mata hanya ingin bertemu dengannya. Namun, permintaan itu bukan tanpa alasan, karena ia bukanlah Ramaja Gandhi yang sebenarnya. Mereka hanya menyamar dengan niat jahat, berencana mencelakai Dewi Sukesi. Sesungguhnya, sosok yang mengaku sebagai Ramaja Gandhi dan Dewi Kusuma Gandawati adalah para perwira dari kerajaan Pusar Angin Bahadur dan Singamandala. Dengan kemampuan sihir mereka berhasil menyusup ke dalam istana Malwapati, menyamar demi menjalankan rencana licik mereka. Biar kami yang menentukan, Awas. Nanti kepalamu bisa jadi seperti Tuan Bahadur yang selalu Hitam tidak akan pernah mampu mengalahkan golongan putih, karena keseimbangan itu telah terjadi sejak zaman ke zaman. Namun, rencana licik dan tipu daya golongan hitam pun tak akan pernah berakhir, karena itulah hukum alam yang membuat roda kehidupan terus berputar. Kemakmuran golongan putih di tanah Jawa Dwipa akan tetap berjaya, meskipun orang-orang asing dari negeri jauh terus berusaha menjajah dengan berbagai cara. Namun, saatnya telah tiba. Generasi Nusantara akan segera bangkit kembali. Mereka akan mengenali jati diri dan leluhur mereka, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, berarti kami harus kalah terus, Yang Mulia. ada satu syarat yang harus kamu tempuh. Baru kamu bisa menang. Apa itu, Yang Mulia? Pergilah ke Gua Watu Gilang. Gua Watu Gilang, Yang Mulia. Masuk dan bunuhlah naga Wisanala. Minumlah darah pertama yang mengalir dari mulutnya. Dan mandilah kamu dengan darah yang menyembur dari tubuhnya. Kamu akan kebal luar dan dalam. Jadi, setelah itu, saya bisa menang melawan Angling Dharma, Yang Mulia. Angling Dharma bisa luka dan cedera. Tapi kamu tidak. Baik, Yang Mulia. Atas restu Yang Mulia, saya akan ke Gua Watu Gilang untuk membunuh naga itu. Cepat berangkat. Jangan sampai ada yang mendahuluimu. Terima kasih, Yang Mulia.